Horas. Horas. Selamat siang. Selamat siang. Syukur puji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2023, di mana guru penggerak kita angkatan 9 yaitu Pak Didi Pane telah menyampaikan pemahaman budaya positif kepada kita guru-guru, dan semoga ilmu yang dipelajari oleh Bapak tersebut dapat bermanfaat bagi kita guru-guru sekaligus kepada anak-anak kita semua. Dan kepada Bapak tersebut kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan guru. Selamat siang. Oke, baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 173608 Pamunjungan dan Bapak Ibu guru yang saya hormati semuanya. Baiklah, hari ini saya ingin menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, tentu Bapak Ibu guru pasti pernah mendengar budaya positif, ya kan? Oke, kira-kira ada yang tahu nggak ini budaya positif ini apa? Oke, baik, kita lihat pengertian dari budaya positif. Di sini pengertian budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi ini menjadi ciri kita. Jadi di sini menjadi budaya yang positif di sekolah kita ini. Jadi nanti akan saya jabarkan seperti apa nanti budaya positif yang harus kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah kita ini. Oke, saya lanjut. Ini beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada. Yang kedua ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada disiplin positif. Yang keempat ada posisi kontrol seorang guru. Yang kelima ada nilai-nilai kebajikan. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Oke, ini harus kita terapkan di sekolah kita ini. Mulai dari perubahan paradigma belajar kita di kelas, gitu. Baik, saya lanjut. Nih, pembelajaran yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira ada nggak yang tahu itu pembelajaran paradigma baru? Kurang tahu. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi yang mau kita tuju itu adalah ini, dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pernah nggak kalian dengar pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu? Belum. Oke. Memang saya juga mengetahui pembelajaran berdiferensiasi ini setelah saya mengikuti pembelajaran CGP. Ternyata kita harus memahami karakter setiap siswa kita yang ada di kelas gitu. Jadi misalnya karakter si A, karakter si B kita harus memahami, dan kita harus membuat mereka menjadi dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Berdiferensiasi maksudnya gini, kita harus dapat mengetahui sifat-sifat siswa kita itu. Misalnya misalnya si A, si B, si C. Jadi berapapun siswa yang ada di dalam kelas kita harus kita tahu karakternya gitu. Jadi dengan gitu kita dapat menentukan profil belajar mereka gitu. Profil belajar yang dimaksudkan, ternyata misalnya di kelas kita itu ada anak yang susah membaca. Boleh kita kelompokkan. Ini. Si ini terlalu lancar. Misalnya kan ada anak itu. Misalnya kita belajar matematika di kelas 1 tambah 1 misalnya, atau yang lain lah. Anak yang satu langsung udah bosan dia, jadi mengganggu teman itu.
baru ada lagi yang sulit. Misalnya padahal menurut kita itu gampang, tapi siswa tersebut kan susah. Duh, ini kok belum selesai gitu. Padahal teman yang lain itu udah selesai gitu. Jadi gimana kita membuat itu? Jadi disinilah maksudnya berdiferensiasi. Kita harus membuat metode pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan siswa gitu. Kebutuhan siswa itu metode pembelajaran kita yang harus kita buat. Misalnya, harus kita dapat mengelompokkan, berarti harus kita buat pembelajaran yang sedang untuk anak yang tidak bisa. Jangan kita samakan. Misalnya anak A, anak B kan berbeda nih cara belajarnya. Nggak boleh kita samakan. Gitu. Jadi misalnya, nggak boleh soal sama dengan misalnya dengan si A dengan si B. Yang pintar yang sama yang bodoh harus kita bedakan soalnya. Itu diferensiasi, berarti kita harus menggunakan metode itu. Jadi berarti di kelas kita boleh kita kelompokkan menjadi 3 jenis gitu. Yang ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Yang tinggi udah boleh kita buat soal yang lebih sulit dipahami gitu. Biar nanti, tapi harus bisa dikerjakan. Jangan sulit dipahami tapi harus bisa dikerjakan gitu. Jadi kalau kita buat seperti itu, anak yang pintar tadi, kalau misalnya dalam bidang matematika, kalau udah bisa dia mengerjakan, pasti dia lebih sibuk, iya kan? Jadi pasti tidak mengganggu temannya gitu. Oke, seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berarti guru itu harus membuat metode pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan murid di kelas. Oke, ini ada belajar profil Pancasila. Yang pertama, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang selanjutnya, kreatif. Dan selanjutnya, bernalar kritis dan mandiri. Kira-kira kalau kita memahami profil pelajar Pancasila, apalagi kelas kita ini sering kita buat senam profil pelajar Pancasila, ya kan? Setiap pagi itu. Oke, di sini berarti kalau profil Pancasila ini yang harus pengen kita terapkan untuk anak. Kita harus membuat anak itu bahwa dia harus menyadari adanya Tuhan. Gitu. Harus adanya Tuhan. Kita kan percaya Tuhan gitu. Apalagi kita di Indonesia banyak agama. Baru berkebinekaan global. Kita harus menciptakan di kelas itu. Misalnya kalau ada, karena kita suku Batak nih, tapi suku Batak dibedakan juga dengan marga, ya kan? Ini nggak boleh saling mengejek, itu namanya berkebinekaan global. Kalau di kota misalnya ada suku Jawa, ada Minang, itu nggak boleh saling mengejek karena kita satu bangsa Indonesia. Yang ini pasti bergotong royong, pasti sering kita lakukan. Tapi bergotong royong di sini maksudnya bukan cuma membersihkan kelas, bukan cuma menyapu halaman, ataupun bergotong royong membersihkan itu, bukan itu. Tetapi bergotong royong di sini bisa juga diterapkan di dalam kelas, misalnya bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Kreatif udah pasti. Kalau kreatif yang kita masuk di sini berarti dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan tahapan-tahapan yang jelas gitu. Kalau bernalar kritis, dia dapat mengetahui pembelajaran itu ke arah mana yang mau dituju gitu. Yang mandiri, anak itu dapat menjadi mandiri, berarti dapat dia menyelesaikan apa yang disampaikan guru atau tugasnya dapat dikerjakan dia sendiri tanpa harus didampingi lagi gitu. Oke, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, pernah nggak kalian dengarin miskonsepsi? Oke, ini teori kontrol. Terkadang kita orang dewasa menganggap anak itu anak-anak gitu. Ya kan? Terkadang ilusi guru mengontrol murid. Nih, terkadang kita merasa bahwa kita dapat dapat sesuka hati kita kepada anak. Sebenarnya itu tidak boleh, karena yang mengontrol diri kita sendiri atau murid adalah dia sendiri. Coba Bapak Ibu sekarang kalau aku kasih nih kertas misalnya di sini, ini kan ada teman-temannya gini. Coba kalau dipegang gini. Coba kalau temannya yang lain membuka. Kalau nggak kita mau nih, pasti ini kertas pasti tetap ada sama kita. Gitu. Sama, itu juga dengan teori kontrol ini. Jadi kalau dipegang seperti ini, jadi artinya kita sendirilah yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi jangan kita beranggapan kalau kita guru bebas mengontrol anak itu ke arah mana kita buat. Tidak. Tetapi harus dialah yang mengontrol dirinya. Jadi kita
menyadari ini, gitu. Terkadang kita ini ada ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak sebenarnya. Baru di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang saya bilang. Kita terkadang di kelas, misalnya ada anak yang lambat, kita paksa terus. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa ini? Sedangkan kalau kamu udah selesai, itu udah memaksa. Seharusnya tidak boleh, karena yang mengontrol dirinya itu adalah yang mengetahui diri kita adalah kita sendiri. Gitu. Jadi misalnya kalau kertas ini, kalau saya tidak mau membuka ini, walaupun dipaksa bapak ibu guru, kalau saya genggam ini terus, pasti tidak bisa, ya kan? Berarti kontrol diri kita sendiri lebih baik daripada kontrol yang dibuat orang lain. Berarti intrinsik lebih baik daripada ekstrinsik. Ada itu, ya kan? Oke, selanjutnya, nih, ini mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Ini dia. Stimulus respon ini yang selalu kita buat. Berbeda dengan teori kontrol. Di sini realitasnya kebutuhan kita sama. Teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kita menganggap bahwa semua orang pasti menginginkan handphone. Tidak semua orang itu pasti menginginkan itu misalnya. Atau murid itu, anak ini pasti menginginkan ini. Tidak mungkin. Kalau kita lihat realitasnya memang kayaknya sepertinya sama kebutuhan kita. Tetapi kalau menurut teori kontrol berarti kita berbeda ternyata. Kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya di sini semua orang melihat hal yang sama. Boleh saja. Menurut kita sama-sama cantik atau sama-sama ganteng misalnya. Ternyata ada juga orang yang melihat itu adalah gambaran yang berbeda. Enggak, menurutku biasa saja. Ataupun dalam pembelajaran seperti itu juga. Menurut kita itu untuk semua siswa yang kita buat itu pembelajarannya itu sama. Ternyata anak itu memahaminya berbeda. Ternyata ada yang mudah, ada yang susah juga. Padahal menurut kita itu udah benar, gitu ya. Baru yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Terkadang kita orang kalau melihat kesalahan orang itu pasti itu udah salah. Tetapi kalau menurut teori kontrol, dia melakukan itu pasti ada tujuannya, ada alasannya, gitu. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada alasannya. Jadi kita tidak boleh seakan-akan kalau misalnya dia berperilaku buruk bahwa itu adalah suatu kesalahan, tetapi harus kita melihat bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, itu pasti ada alasannya, gitu. Di sini nih, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang tadi saya bilang. Baru di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya bilang tadi di contohnya. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan, kadang kita paksa siswa tersebut atau kita paksa orang lain, kita bujuk, itu pasti mungkin dilakukan. Cuman kalau selanjutnya pasti itu tidak dilakukannya lagi, pasti itu gagal. Karena kita paksanya hari ini dia melakukan itu, gitu. Tapi kalau kita di sini harus memiliki kolaborasi. Kalau kita harus berkolaborasi dengan siswa tersebut, gitu. Jangan kita membuat pemaksaan terhadap siswa, gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Di sini harus model berpikir menang-menang. Kalau dalam pertandingan kan pasti ada menang kalah, gitu. Tetapi kita harus berpikir di model teori kontrol ini, kita harus berpikir harus menang-menang, gitu. Jadi harus menang-menang, tidak ada yang kalah, gitu. Baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Nih, disiplin positif. Kalau disiplin ini pasti udah kita tahu. Kira-kira Bapak Ibu pasti tahu kalau
kata disiplin itu pasti berkaitan erat dengan peraturan, ya kan? Disiplin. Kalau nggak disiplin kau ya, kadang kita sama siswa gitu. Kau nggak disiplin kau ya, hari ini kau nggak memakai dasi, hari ini kau nggak pakai sepatu. Kenapa gitu? Pasti ada nih. Pasti kalau disiplin ini pasti ada yang namanya peraturan di sini. Di sini kalau kata disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu. Jadi dibuat peraturan lalu diyakini harus kita laksanakan. Contohnya nih, Bapak Ibu, kenapa kita harus memakai helm saat berkendara? Mencari terjadinya kecelakaan. Iya, betul. Tapi terkadang kita tidak menyadari itu. Iya kan? Terkadang kita nggak menyadari, sehingga kadang kita tidak memakai helm. Kalau kita melihat kata peraturan, pasti kita kalau jumpa di jalan sama polisi, misalnya jalan raya tidak memakai helm, pasti ditilang. Karena itu adalah peraturan, tidak disiplin. Gitu. Tetapi bagaimana kata disiplin ini dapat kita ubah dan kita yakini supaya itu menjadi kesadaran kita sendiri, bukan atas paksaan orang lain, gitu. Harus kesadaran kita sendiri, bukan paksaan dari orang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu untuk menjaga keselamatan kita. Bahwa itu adalah benar-benar dari dalam hati kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seharusnya kita harus memiliki ini. Jadi kita harus dapat menumbuhkan disiplin positif ini dalam diri anak tersebut, bukan akibat yang kita paksakan seperti peraturan tadi. Jadi harus berasal dari dalam diri anak itu, dari dalam diri anak, bukan dari pemaksaan seorang guru. Gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau membuat nilai-nilai kebajikan ini harus kita lepaskan dari sini. Nggak boleh kita berpikir, oh dia agamanya apa, oh dia suku bangsanya apa, oh dia bahasanya apa. Tidak. Tetapi kita harus samakan persepsinya. Harus kita bahwa nilai-nilai kebajikan ini harus memiliki contoh nilai yang harus bisa kita terapkan tanpa membeda-bedakan ras atau suku ataupun ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang selanjutnya ada di sini Timeriers atau program PYP. Itu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Keterampilan hidup di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan tebakan dari diri. Jadi di sini kita tidak boleh menebak orang lain itu dengan cara pandangan kita sendiri. Dari kolak kuberan misalnya, cuma saya lihat itu perilakunya seperti itu nggak boleh. Tetapi harus kita lihat dulu, kita luruskan dulu sebenarnya perilakunya dia seperti apa gitu. Jadi nggak boleh cuma kita melihat seseorang langsung kita nilai gitu. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak kebutuhan dasar? Pasti kita semua di sini guru-guru pasti memiliki kebutuhan dasar, ya kan, yang berbeda-beda. Tetapi kebutuhan dasar pasti ada yang sama. Oke, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita
lakukan adalah dalam rangkaian agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu, terkadang anak itu kalau di kelas dia melakukan apapun yang penting kebutuhannya terpenuhi. Kadang kita tidak menyadari bahwa anak itu membutuhkan pembelajaran yang seperti ini di kelas. Kadang kalau anak itu ribut, kau, atau anak itu tertawa, kau tertawa ya saat belajar. Kadang kita seperti itu ya kan Bapak Ibu. Kadang kalau anak itu ribut, padahal itu sebenarnya kebutuhan dia. Harus kita sadari bahwa anak itu membutuhkan itu. Terkadang kita kalau misalnya ada anak seperti itu, kau ya tertawa, sudah Bapak jelaskan, kau masih tertawa atau Ibu jelaskan, kau tertawa gitu. Sebenarnya itu merupakan kebutuhan anak-anak gitu. Oke, mari kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama pasti bertahan hidup. Kalau bertahan hidup pasti kita identik dengan rumah, ya kan? Apa aja yang kita butuhkan di situ? Pasti ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Pasti ini yang kita butuhkan kalau bertahan hidup. Bagaimana kalau kita sakit? Ya kan? Pasti kita membutuhkan kesehatan, keamanan juga. Pasti kita butuhkan untuk bertahan hidup. Coba kalau kita dilempar misalnya di alam bebas tanpa ada yang membantu kita. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Pasti yang pertama kita cari adalah makanan. Ya kan Bapak Ibu? Coba kalau dilempar kita kemana? Pasti yang kita butuhkan ini adalah makanan. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang di kelas itu misalnya kalau kita membuat kelompok diskusi, terkadang ada satu anak misalnya, oke, dipilih aja kelompoknya masing-masing. Terkadang ada juga seseorang itu tidak mau gabung ke sana. Kenapa? Dia merasa kalau di situ tidak diterima dia, tidak dipedulikan. Terkadang kita tidak menyadari itu, tidak melihat anak itu. Nih, itu. Jadi merasa diterima. Jadi harus kita pahami itu kalau membuat kelompok di kelas. Jangan kita seakan-akan bentuk kelompok misalnya 3 kelompok tanpa kita menyadari bahwa si A ini tidak diterima oleh kawan-kawannya. Padahal kalau kebutuhan dasar kita ingin diterima dimanapun sama siapapun. Apalagi di sini ada pasti kasih sayang namanya. Baik Bapak Ibu, sekarang masuk kita ke penguasaan. Di penguasaan ini pasti identik dengan harga diri. Dijatuhkan dia harga diriku. Pasti pernah kita berpikir seperti itu. Itu identik dengan penguasaan. Kenapa seseorang misalnya harus mengambil bupati atau kepala desa ataupun camat ataupun segala macam? Kenapa? Karena dia pengen menjadi penguasa. Iya kan? Ini adalah kebutuhan dasar manusia juga. Di sini misalnya harga diri, keinginan untuk dijawab, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu pasti kita melakukan ini atas berdasarkan kebutuhan dasar kita akan penguasaan. Paham Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Baik, sekarang kita lihat kebebasan. Coba lihat gambar ini. Kira-kira apa? Gambar apa? Tangan yang dirantai. Berarti kalau tangan dirantai dengan mana tuh? Pasti tidak bebas. Kalau kita di penjara bebas tidak Bapak Ibu? Tidak pasti. Karena dari rantai gini. Bagaimana kita melakukan ekspresi diri kita sedangkan kita tidak memiliki kebebasan? Nih. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri itu. Jadi di sini kita harus memiliki kemandirian. Kemandirian berarti kita bebas melakukan hal yang kita inginkan, tapi dengan aturan tertentu, gitu ya. Gak boleh ya karena kita inginkan ini ada aturannya, tapi kita harus melakukannya itu dengan kebebasan. Ini yang tadi yang saya sampaikan yang terakhir adalah kesenangan. Nih. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Terkadang kalau anak itu tertawa di dalam kelas jangan langsung kita marahi Bapak Ibu, karena dia memang itu kebutuhan dia. Bermain juga kebutuhan dia. Terkadang anak itu misalnya saya juga sering melihat seperti ini di kelas. Kadang saya menerangkan anak itu main permainan karena memang itu kebutuhan dia. Kita harus menyadari itu. Tapi bagaimana kita membuat itu nanti kebutuhan yang dasar ini bisa menjadi positif.
budaya positif di sekolah kita ini. Jangan oh ya udah kita biarkan aja. Ya, pembelajaran jadi nggak kondisif ya kan? Misalnya, ya udah main kelereng di situ. Oh itu kan kata Pak Pane yang diajarkan Pak Pane itu kebutuhan dia bukan maksud seperti itu. Kita membiarkan dia, tetapi nanti kita buat ini menjadi disiplin positif. Di sini kebutuhan ini, semua kebutuhan dasar ini harus kita masukkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Gitu. Selanjutnya, nih. Ada motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi itu pasti ada dari luar, pasti ada dari dalam. Kalau dari dalam berarti dari hati kita, ya kan? Kalau dari luar pasti dari orang lain. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini pasti intrinsik, pasti dari orang lain. Tetapi kalau ini misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, pasti ini berasal dari dalam hati kita, gitu Bapak Ibu. Jadi ada dari luar, ada juga dari dalam hati kita, gitu. Paham Bapak Ibu? Oke, selanjutnya, nih, terkadang kita guru melakukan hukuman terhadap murid. Nih, hukuman itu seperti mana nih? Hukuman itu bisa tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Maksudnya, mengerti nggak maksudnya ini Bapak Ibu? Hukuman ini bisa tiba-tiba, misalnya kita lihat nih anak nih, pas datang, oh dia tidak membawa tugasnya, misalnya kalau di kelas, kita langsung berkata kasar, itu psikis. Kau yang memang nggak pernah mengerjakan tugas, itu psikis itu akan menyakiti dirinya atau hatinya, atau mungkin akan diingat. Itu sangat berdampak. Ataupun boleh kita melakukan misalnya, oh kau terlambat hari ini datang ke sekolah, kau lari 10 kali di lapangan. Itu adalah fisik, Bapak Ibu. Contohnya, itu akan berdampak buruk. Atau ini memang tidak terencana bagi kita. Karena ini tidak terencana, bisa-bisa tiba-tiba kita emosi lihat anak misalnya datang dan terlambat, pakaiannya tidak lengkap, itu bisa juga tidak terencana. Ada yang kedua, konsekuensi. Terencana disepakati sesuai dengan aturan murid, dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memontar murid. Nih, bagaimana maksudnya ini? Terencana, ini adalah peraturan, Bapak Ibu. Udah dibuatkan peraturannya, tapi dilanggar seperti yang helm tadi. Udah dibilang polisi harus memakai helm, tetapi kita langgar, pasti ada konsekuensi, pasti kita ditilang. Itu ya kan? Siswa juga kalau kita buat di sini peraturan, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, harus hadir jam 7.00, jam 7 tepat. Nih, lalu dia langgar, nih pasti memiliki konsekuensi. Seharusnya kita harus memiliki yang namanya restitusi. Pernah nggak paham restitusi ini? Saya juga baru dengar ini restitusi setelah saya mengikuti pembelajaran guru penggerak. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri. Jadi kita harus menciptakan restitusi ini Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Gitu. Misalnya, kalau anak itu terlambat, kita harus menanya dulu, kenapa terlambat hari ini? Mana tahu orang tuanya juga sakit sehingga dia dapat terlambat. Terkadang kita udah melihat siswa itu tadi karena hukuman ini tidak terencana langsung kita marahi. Udah, kau terlambat ya, lari-lari 10 kali lapangan gitu. Padahal sebenarnya harus kita tanyakan dulu, kira-kira kenapa sih kau terlambat hari ini? Gitu. Kita cari baru kita minta, kira-kira bagaimana kau biar besok tidak terlambat? Gitu. Harus kita tanya juga, harus dia yang mencari dan mencari solusinya atas keterlambatan dia, bukan kita. Besok kau harus bangun jam 5. Nggak boleh. Dia, kalau kita tanya seperti itu mungkin dia akan menjawab, iya Bu, berarti besok saya akan menyetel alarm saya untuk bisa cepat bangun. Gitu kan? Atau saya akan meminta orang tua saya supaya saya yang dibangunkan lebih cepat, lebih awal gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biarkan dia sendiri
yang mencari solusinya atas permasalahan dia sendiri. Tapi dengan bantuan kita, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita lakukan. Gitu. Oke, paham Bapak Ibu? Oke, selanjutnya. Nih, 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama nih, penghukum. Baru ada pembuat merasa bersalah, ada teman, dan ada pemantau. Seharusnya kita Bapak Ibu guru harus menjadi manajer. Tahu nggak manajer ini bagaimana maksudnya? Kalau penghukum pasti yang tadi sudah kita pelajari, pembuat rasa bersalah. Misalnya, ayolah, kenapa kau harus melakukan itu? Itu sudah merupakan pembuat rasa bersalah. Atau teman, ayo dong kerjakan tugasnya. Nanti kan bapak nanti dimarahi guru lain kalau kau nggak mengerjakan tugas. Itu udah teman itu. Nih, posisi teman. Ternyata posisi teman ini tidak bisa kita lakukan di kelas Bapak Ibu. Kita anggap, aku selama ini merasa kalau posisi kita buat posisi teman terhadap murid itu katanya tidak berdampak baik. Karena anak itu menganggap kita sebagai teman. Nah, itu ya. Baru pemantau. Kalau pemantau ini misalnya apa-apa kita lihat dari murid itu. Misalnya datang keterlambatan, seluruhnya kita perhatikan. Namanya juga pemantau nih, diteropong semua. Apa-apa aja kita salah murid. Seharusnya kita harus melakukan posisi manajer. Kira-kira posisi manajer itu seperti mana? Mari kita lihat Bapak Ibu. Nih, posisi oke. Posisi manajer itu misalnya nih. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, kita pasti melaksanakan ini hormat bendera selama 1 jam. Itu udah penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu udah membuat merasa bersalah. Oh, aduh, saya merasa bersalah nih. Kalau penghukum langsung kita buat, udah lari-lari atau hormat bendera 1 jam atau angkat tanganmu. Nah, itu udah penghukum. Oke, selanjutnya kita lihat di sini posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, tolong bantu bapak ya. Misalnya sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini adalah kata-kata yang menjadikan sebagai kita seorang guru adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau teman tahu ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini udah pemantau. Nah, dengan nada sedikit keras. Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Atau setelah nanti bilang sama mamamu ya, udah dibeli itu dasimu. Gak boleh lagi kau wajib, itu udah pemantau. Udah berulang kali Bapak lihat kau nggak pernah memakai dasi. Udah berulang kali kaos kaki itu nggak berwarna hitam, misalnya atau berwarna putih. Selalu kau menggunakan kaos kaki yang berbeda-beda, gitu, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Itu sudah merupakan pemantau. Posisi kita sebagai seorang pemantau, gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini yang saya lihat, yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu. Seharusnya kita seorang guru itu harus sebagai manajer. Sebagai manajer, di sini kita apa kamu tahu kesalahanmu, misalnya. Apa kamu tahu kesalahan hari ini nak, misalnya. Tahu Pak, kenapa? Kira-kira gitu ya kan? Saya nggak memakai dasi Pak. Kira-kira kesalahanmu ini bagaimana kamu memperbaikinya? Oh, besok Pak, supaya saya tidak lupa memakai dasi, saya akan menyiapkannya, misalnya sepulang sekolah nanti saya akan letakkan untuk pakaian saya besok. Itu kan udah dia yang mencari sendiri bagaimana dia menyelesaikan solusinya, supaya dia misalnya besok tidak lagi tidak berpakaian lengkap, tetapi udah berpakaian lengkap. Makanya kita harusnya seorang guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai pembuat teman merasa bersalah ataupun yang lainnya. Seharusnya harus kita posisikan diri kita sebagai manajer. Paham Bapak Ibu? Oke, selanjutnya nih, dari yang saya jelaskan, kalau Bapak Ibu paham kira-kira nih, posisi kontrol, apakah aku gitu ya hari ini? Kira-kira posisi kalian sebagai apa nih? Kalau misalnya
kalian berkata kepada murid seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Dari yang saya jelaskan tadi ada 5 posisi kontrol dulu. Kira-kira pembuat merasa bersalah kah? Pemantau kah? Atau teman kah? Atau manajer kah? Siapa? Berpendapat apa salah? Posisi pembuat apa masalah? Oke, mari kita lihat apakah benar yang dibilang Ibu itu membuat rasa bersalah. Benar ya? Membuat rasa bersalah tadi ya Bu? Iya. Iya benar, bertanduk itu Bu itu. Oke, sekarang mari kita lihat selanjutnya lagi. Kira-kira kalau kita berkata seperti ini lagi sama siswa, kamu tidak pernah melakukannya? Kira-kira ini posisi kita sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita bilang seperti itu. Kira-kira kita seperti apa itu? Oke, tidak ada. Baik, posisi yang kita lakukan itu adalah penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya, udah dibilang, misalnya itu adalah penghukum itu. Kalau kita berkata seperti ini. Baik, selanjutnya mari kita lihat. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pasti sudah tahu nih, apa nih kira-kira? Manajer. Iya, betul, manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pasti ini adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Kalau yang ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya, gitu. Teman. Iya, teman, benar. Pasti ini adalah posisi kita sebagai teman. Nih, benar. Oke. Selanjutnya nih, yang terakhir untuk rasa nih. Kamu tidak pernah mendapat nilai yang jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kita sebagai apa nih kira-kira Bapak Ibu? Penghukum, Pak. Penghukum. Coba kita lihat, kira-kira benar tidak? Memantau. Ya, ternyata jawabannya adalah memantau. Oke, selanjutnya mari kita buka. Di sini tadi yang saya buat itu. Jadi budaya positif ini harus kita terapkan dengan membuat keyakinan kelas. Kira-kira di sini ada pertanyaan pemantik nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira seperti apa? Selama ini kan kita tahu bahwa kita membuat peraturan kelas. Hadir tepat waktu misalnya, baru mengerjakan tugas, harus tepat waktu, ataupun memakai pakaian lengkap, menyapu piket tepat waktu gitu. Itu kan kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kan lebih bagus seharusnya nih peraturan kelas 4, peraturan kelas 3. Kenapa keyakinan kelas 3? Kenapa harus ini? Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Siapa yang tahu? Kira-kira ada yang mau menjawab tidak Bapak ini? Oke, saya jelaskan. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Karena peraturan itu pasti ada konsekuensinya tadi, hukumannya pasti. Tetapi kalau keyakinan hadir dari dalam dirinya tadi, yang saya bilang, dia menyelesaikan masalahnya itu atas keinginan dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain atau guru gitu. Jadi yang diyakini dia, oh kalau saya melakukan ini berarti saya melakukan keyakinan saya yang ini. Misalnya hadir tepat waktu, harus hadir tepat waktu di kelas. Misalnya, berarti oh keyakinan kelas yang mana yang saya langgar gitu. Kalau peraturan pasti, kalau saya nanti hadir terlambat pasti saya dimarahi oleh guru piket. Saya pasti disuruh berdiri paling ujung, misalnya. Gitu, kalau peraturan. Pasti ada konsekuensinya. Gitu ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Oke. Nih, jadi kalau pembentukan keyakinan kelas ini seperti Bapak Ibu lihat gambar di sini. Jadi itu harus misalnya kita kasih kertas plan untuk siswa. Kira-kira apa yang harus dilakukan dia? Oke, coba buat peraturan kelas yang kamu tahu. Tapi peraturan yang dituliskan dia, kita harus buat nanti menjadi budaya positif, kata-kata yang positif. Misalnya kata-kata yang negatif itu seperti apa? Tidak boleh, itu kata negatif. Atau harus, itu kata negatif. Harus berdampak kata-kata yang positif. Misalnya iya, misalnya gini. Saya datang ke sekolah itu atas keinginan saya. Hadir tepat waktu di sekolah adalah dari keinginan saya gitu. Bukan berarti
Kalau peraturan tadi berarti harus katanya harus hadir tepat waktu di kelas jam 7.30 misalnya. Itu udah peraturan, tapi bukan keyakinan. Seperti mana nih pembentukan keyakinan kelas ini? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan yang positif. Sedikit saja Bapak Ibu, biar mudah diingat. Jangan nanya, kalau peraturan kan pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa 10 peraturannya. Tetapi ini harus dibuat sedikit saja, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Baru yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi nanti semua kelas bolehlah kita buat nanti keyakinan kelas, tapi yang bernada positif. Jangan lagi ada bernada atau berkata negatif, tapi harus positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau udah kita buat, lalu kita suruh anak itu tempelkan. Setelah tempelkan seperti ini, kita lihat, oh ada misalnya mengerjakan tugas, tidak boleh makan di kelas. Misalnya tidak boleh makan di kelas, itu kan sudah bernada negatif. Tetapi kalau bernada positif, makanlah pada jam istirahat, boleh kan? Itu udah bernada positif. Kalau tidak boleh makan di kelas, itu bernada negatif. Jadi makan atau setelah dipersilahkan, itu baru bernada negatif positif. Atau makan setelah jam istirahat, itu udah bernada positif. Terkadang kita lihat anak itu misalnya di kelas, kadang dia suka hatinya aja makan, ya kan? Nah, karena dia tidak memiliki keyakinan yang sedang dibuatnya di kelas itu. Kalau sudah kita buat keyakinan dalam bentuk positif, dia pasti melakukannya dengan hati dari dalam diri dia sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah siswa. Ini harus memiliki tahapan segitiga restitusi ini, mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tadi nih, keyakinan kelas. Kalau kita bilang, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu yang harus kita tanyakan. Cara menstabilkan identitas, boleh kita berpikir, nah, saya juga manusia, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Itu adalah menstabilkan identitas, supaya dia tidak langsung merasa bersalah dalam dirinya. Oh, saya sudah bersalah. Kalau kita berkata itu, manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, misalnya, kira-kira tadi pagi, kira-kira kenapa kau terlambat? Itu udah validasi. Oh iya Bu, misalnya orang tua aku tadi pagi misalnya tidak tahu menyimpan alat-alat tulis tadi malam tadi mana. Jadi udah tahu. Sehingga saya mencari itu Pak, sehingga saya jadi terlambat. Kan udah validasi tindakan yang salah nih. Oh baru kita tanyakan, kira-kira bagaimana kamu perbaiki masalahmu ini? Oh kalau nanti besok Pak, saya harus bilang sama orang tua saya, kalau selesai misalnya saya mengerjakan tugas, kalau dibantu saya di dalam rumah, alat-alat sekolah saya harus dimasukkan ke dalam tas. Itu udah pasti menyelesaikan masalah dia, sehingga keterlambatan dia datang ke sekolah pasti tidak terulang lagi gitu. Karena udah kita tanyakan keyakinannya, kenapa dia, supaya dia dapat hadir tepat waktu di sekolah gitu, ataupun mengerjakan kelas, mengerjakan tugas atau yang lainnya. Harus kita gunakan tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses. Proses bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Berbuat salah itu wajar. Itu yang boleh kita katakan sama anak itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Boleh kata-kata ini dalam menstabilkan identitas, kata-kata ini boleh kita berikan kepada anak itu supaya dia merasa nyaman gitu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Jadi kata-kata seperti ini yang seharusnya kita lakukan untuk anak, supaya dia tidak langsung merasa bersalah dan dia dapat merasa, oh Bapak ini juga pernah sama kok. Berarti habis itu dia dapat menyelesaikan masalahnya itu dengan kata-kata yang kita berikan. Gitu. Selanjutnya di sini ada validasi tindakan yang salah. Di sini kita boleh berkata,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti yang tadi, kenapa anak mencuri makanan ataupun di kebutuhan dasarnya itu, kenapa dia melakukan itu? Pasti karena hal kebutuhan dia belum terpenuhi, iya kan? Kenapa melakukan itu? Kenapa mencuri? Pasti orang mencuri makanan itu pasti lapar. Kalau nggak lapar nggak mungkin. Ataupun pengen makan dia. Kadang anak itu kenapa dia mencuri? Maka kita tanyakan dengan cara seperti ini. Kenapa kau pasti melakukan itu dengan pasti ada alasanmu gitu. Baru padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Misalnya kalau bertengkar sama temannya berantem itu kan kadang anak-anak ini apalagi kita di SD kita aja dibilang kawannya seperti udah nangis ya kan. Habis itu dia boleh berkata kasar. Kan bisa saja anak itu memukul. Kalau misalnya kita dibilang dia, bapakmu seperti ini. Lalu dia marah, oh ya gini, jadi nangis. Yang ini yang jadi nangis. Gitu kan sering kita lihat di kelas kita di sekolah kita ini. Jadi yang membuat ini boleh kita katakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari situ, misalnya memukul gitu. Baru kamu bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya, ya pasti kenapa dia menjadi marah sama temannya? Karena dia tadi, ya pasti dia melindungi diri dia. Kita harus berkata seperti itu untuk validasi tindakan yang salah. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oh, begitu ya. Oke, Bapak Ibu, di sini menanyakan keyakinan. Di sini apa yang keyakinan kelas kita? Di sini yang tadi yang harus kita tanyakan. Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Kira-kira keyakinan kelas mana yang kau melanggar? Ini. Oh, keyakinan kelas hadir harus tepat waktu di sekolah Pak, gitu misalnya. Oh, baru itu yang selanjutnya tanya bagaimana kau memperbaiki masalah ini, gitu. Ya Bapak Ibu ya, paham? Paham Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, baik boleh ditonton contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Oke. Ini contoh Pagi keyakinan kelas yang sudah saya terangkan. Bagaimana kabarmu? Tadi Bapak dengar dari ketua kelas, kamu habis bertengkar ya? Nih, ada yang kita berikan identitas. Kenapa kesal? Anda sering mencontek pekerjaan saya, bukan hanya ikan. Tugas juga sering diconteknya, Pak. Oh, begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak pasti melakukan hal yang sama. Iya, Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Pandai? Saya marah-marah, Pak. Saya memarahi Panda tanpa sadar saya berkata kasar, Pak. Oh, begitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, Pak. Masa saya diam saja? Saya susah mengerjakan soal, tapi Panda hanya mencontek. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal. Pekerjaan kamu dikontek begitu saja sama Pandai. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu. Misalnya, Ya, Pak. sekarang mari kita pikirkan tindakan kamu memarahi Pandai. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya jika ada teman yang mencontek tugas saya, dan saya akan melaporkannya kepada guru atau wali kelas, Pak. Nah, tepat sekali tindakan kamu Gerda. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Baik Bapak Ibu,
penutup apa kita ini, pembelajaran kita ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah bersedia hadir untuk saya untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari dari pembelajaran guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Oke, ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Oke, semua hadir ya. Baik, hari ini kita ingin membahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Oke, keyakinan kelas itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Keyakinan kelas itu mirip-mirip sama yang namanya peraturan. Tahu kan peraturan? Ataupun keyakinan kelas ini sama seperti tata tertib. Oke, misalnya tata tertib ataupun peraturan kelas, tidak datang terlambat ke sekolah, gitu. Harus berpakaian lengkap saat upacara, baru tidak boleh memukul temannya di kelas atau tidak boleh mencontek. Itu kira-kira peraturan, gitu ya. Oke, tapi ini harus kita rubah menjadi keyakinan. Oke, kenapa harus keyakinan? Supaya menjadi kebiasaanmu bahwa itu datang dari dalam hati kita, bukan akibat paksaan guru, bukan karena paksaanku. Jadi bukan harus dipaksa. Kau ya harus datang ke sini tepat waktu jam sekian itu. Tetapi bagaimana kau meyakini kau datang ke kelas ini, datang ke sekolah, kau yakin dari dirimu, dari hati yang ada dalam dirimu ini bahwa kewajibanmu datang ke sekolah ini karena berasal dari hati kita. Jadi harus memiliki yang namanya pernyataan positif, tak boleh pernyataan negatif. Ngerti maksudnya? Oke, pernyataan negatif seperti mana Pak? Ada yang tahu? Kira-kira pernyataan negatif. Kalau pernyataan negatif kan pernyataan yang buruk, ya kan? Oke, kalau pernyataan negatif misalnya tidak boleh, kata tidak di situ berarti pernyataan apa? Negatif. Atau misalnya tidak boleh mencontek. Coba atau tidak boleh. Kira-kira kalau kita buat nih, tidak boleh mencontek. Kalau kita buat misalnya, nih, tidak boleh mencontek nih. Coba ambil ketua kelas dulu. Aduh, ini pulpen Pak Panis, bedul Pak Panis tak ada ya? Oke. Sabar ya, datang dulu ketua kelas kita. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, nih, jadi bagaimana Pak merubah kata-kata bermuatan kata-kata bermuatan negatif menjadi positif. Misalnya tadi tidak boleh mencontek, nih. Tidak boleh mencontek gitu. Kalau ini kita rubah kan kata di sini masih ada bermuatan negatif, kata tidak boleh di sini. Harus kita rubah menjadi ini berarti jujur. Jujur itu berarti harus bekerja sendiri, itu jujur. Berarti kalau kata jujur, ini harus kita laksanakan. Tidak boleh mencuri. Mencuri juga kan jujur. Ya kan? Tidak boleh mencontek berarti harus jujur dalam mengerjakan tugas. Gitu. Baru yang kedua, bagaimana lagi merubah kata negatif ini menjadi supaya bersifat positif?
Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat kata ini menjadi positif? Kira-kira siapa yang tahu? Cara membuat tidak boleh biar dihilangkan nih. Kata tidak boleh membuang sampah ini sembarangan. Berarti bagaimana? Apa? Coba. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, bagus. Boleh langsung. Buanglah sampah pada tempatnya. Langsung itu aja. Buanglah sampah pada tempatnya. Ngerti nggak? Kira-kira. Ngerti nggak kira-kira di sini? Jadi jangan lagi kita membuat kata-kata bermuatan negatif, tetapi harus kata-kata bermuatan positif. Baik. Hari ini karena kesepakatan kelas kita akan kita buat keyakinan kelas kita hari ini Bapak bagi kertas ini boleh dituliskan keyakinan apa atau peraturan apa. Boleh sih kau lakukan, tapi peraturan apa yang ingin kita laksanakan di kelas ini dan sesuai dengan keinginan hatimu. Oke, dituliskan. Boleh 2 1 orang, boleh 1 1 orang. Oke, sekarang saya bagi ya. Oke, silakan ditulis. Nanti setelah ditulis, boleh nanti ditempelkan di depan biar Bapak baca. Ngerti? Oke. Kira-kira peraturan apa yang ingin kau sampaikan? Oke ya. Oke, bagi siapa yang udah siap, boleh ditempelkan di depan ini aja. Nanti kita ambil di sini aja ditempelkan. Keyakinan kelas apa yang kalian buat? Oke, mari ditempelkan. Silakan. Ya, yang betul ya, ini kawannya. Ya. Nah, bawa ke bawah. Ya. Ya. Oke. Ayo kalian itu, Mas. Bapak lihat coba ini bawah. Nah, ini ya. Oke, hari ini Bapak banyak apa saja yang kalian buat. Apakah ada yang sama atau tidak ya kan? Kalau ada yang sama, kita lakukan yang sama. Kalau ada yang berbeda, kita buat yang berbeda. Oke, baiklah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas kita dan Bapak sudah memilih beberapa dan saya satukan. Ada di sini membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu, baru ada di sini berpakaian sopan, ada di sini jujur, ada di sini bersifat sopan kepada teman, bersikap sopan pada teman, atau itu boleh kita buat saling menghargai. Baik, nanti ketua kelas sama bendahara sama sekretaris silahkan nanti kita satukan ini, kita buat di sini menjadi sebuah keyakinan kelas dan itu harus disepakati bersama atau diyakini dalam hati. Jadi bukan atas paksaan guru, gitu ya. Baik, karena untuk itu di sini Bapak sudah sediakan kertas kesepakatan kita dan semua murid harus menandatangani keyakinan kelas yang telah kalian setujui. Jadi bukan berarti dari paksaan guru, tetapi datang dari hatimu, gitu ya. Oke, masing-masing boleh menandatangani kesepakatan kelas yang telah kita setujui. Silakan. Oke, silakan maju satu-satu dari sini mulai.
Perkenalkan, nama saya Arifin Faldo Tanjung, kelas 4. Perkenalkan, nama saya Bonita Elda Hasibuan dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Septian Maju Tanjung dari kelas 4 SD Negeri 1736008 Pangujungan. Perkenalkan, nama saya Sokri Hasibuan dari kelas 4. Senang sekali. Sangat menyenangkan. Seru sekali. Ya, sangat menyenangkan. Ya, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Membuat kita dapat menghargai orang lain. Karena dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih bertanggung jawab. Membuat kita lebih tertib.